Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 12 semester genap, hari ini kita akan membahas tentang menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik pelajar Skapsa, untuk hari ini materi kita yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Dengan KD menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Nah, fungsi sistem pengisian pada suatu kendaraan itu sangat penting sekali. Apalagi pada kendaraan bermesin bensin. Nah, di mana kebutuhan arus listrik itu dibutuhkan sekali pada kendaraan berbahan bakar bensin itu untuk sistem pengapian. Nah, jadi fungsi sistem pengisian pada suatu kendaraan itu yang pertama adalah untuk mengisi arus listrik ke baterai. Nah, di mana baterai itu sebagai penyimpan arus listrik apabila kendaraan itu digunakan pertama kali untuk menghidupkan kendaraan. Terus yang kedua, menyuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan selama mesin hidup. Jadi listrik itu dibutuhkan untuk lampu-lampu indikator dan untuk kelengkapan lainnya. Nah, di situ kalian lihat untuk gambar daripada rangkaian pengisian. Jadi dari alternator itu nanti ke kunci kontak. Kunci kontak apabila sudah di-on-kan, itu maka arus dari baterai akan masuk ke alternator, di mana arus itu masuk pertama kali untuk membuat medan magnet di rotor. Nah, dan apabila kunci kontak sudah di-on-kan dan mesin hidup, maka arus dari alternator akan masuk ke baterai, yang dimana di baterai itu arus akan disimpan dan digunakan pada saat pertama kali mesin akan hidup atau untuk menghidupkan mesin. Nah, komponen-komponen pada sistem pengisian yaitu yang pertama adalah alternator, di mana fungsi dari alternator yaitu untuk membangkitkan arus dengan cara memutarkan magnet listrik di dalam kumparan. Untuk alternator itu ada dua tipe. Yang pertama yaitu untuk konvensional dan yang kedua dia menggunakan IC. Nah, jadi alternator itu berperan penting sekali pada suatu sistem pengisian, di mana arus pertama kali itu keluar yaitu dari alternator untuk mensuplai listrik di suatu kendaraan. Nah, yang kedua yaitu regulator. Fungsinya untuk menjaga tegangan output alternator itu agar tetap konstan walaupun kondisi putaran mesin idle ataupun saat RPM tinggi. Nah, regulator ini digunakan pada sistem pengisian konvensional. Itu. Terus untuk dari gambar regulatornya sebagai berikut ini, yang dimana di situ ada voltage relay dan voltage regulator.
pada sistem pengisian konvensional ini banyak digunakan pada kendaraan yang sudah uzur atau tua. Biasanya keluaran terakhir pada tahun 90-an. Nah, pada sistem pengisian konvensional ini sering kita harus melakukan penyetelan pada regulator untuk mendapatkan tegangan output alternator yang tetap konstan. Gitu. Dengan sekian lamanya akhirnya menjadi aus dan ribet kita harus menyetel itu. Nah, saat ini muncul alternator yang sudah menggunakan IC. Tuh. Nah, ini. Pada sistem pengisian pada kendaraan ringan ada dua tipe. Yang pertama konvensional, di mana pada tipe ini untuk mengatur arus agar tetap konstan dengan menggunakan regulator tadi. Yang kedua tipe IC, atau dia menggunakan komponen elektronik. Fungsinya untuk menjaga agar tegangan output alternator tetap konstan juga. Nah, pada dua tipe tersebut itu ada keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, pada sistem konvensional itu keuntungannya yang pertama lebih tahan pada putaran tinggi, karena dalam rotor terdapat kumparan medan yang jumlah lilitannya lebih sedikit, sehingga rotor lebih ringan. Yang kedua, pengisian dapat bekerja dengan lebih baik pada putaran idling atau putaran rendah. Hal ini karena perbandingan diameter puli lebih besar, sehingga pada putaran idling alternator berputar lebih cepat. Yang ketiga, pada sikat tidak terjadi loncatan bunga api karena kontak antara sikat atau brush dan arus yang mengalir kecil. Yang keempat, tidak diperlukan adanya pembatasan arus karena adanya tahanan induksi dalam walaupun putaran bertambah tinggi. Nah, itu keuntungan pada sistem konvensional. Adapun kerugian dari sistem pengisian konvensional yaitu yang pertama, memerlukan penyetelan dalam pengaturan tegangan karena dalam kontak alternator tipe konvensional masih memakai regulator tipe kontak point. Yang kedua, dari segi konstruksi kurang praktis karena memerlukan banyak tempat untuk meletakkan regulatornya. Yang ketiga, pada alternator bila mendapat arus yang berlebihan pada waktu yang lama akan terjadi panas dan isolasi atau pembungkus terbakar, sehingga akan terjadi hubungan pendek dengan massa. Akibatnya medan magnet yang timbul akan kecil. Untuk tipe IC regulator, keuntungan menggunakan IC regulator yaitu yang pertama, waktu pengaturan tegangan lebih pendek. Yang kedua, lebih tahan terhadap getaran. Yang ketiga, ukurannya lebih kecil daripada alternator tipe konvensional. Yang saat ini banyak dipakai pada kendaraan-kendaraan terbaru ataupun yang sudah injeksi, itu menggunakan tipe IC regulator.
karena kecil, ringkas, itu pun dengan biaya perawatan yang lebih rendah. Nah, untuk kerugiannya yaitu kurang tahan terhadap panas yang tinggi dan fluktuasi tegangan. Nah, jadi pelajar Skapsa, untuk materi ini nanti tolong kalian cari referensi lagi dari Google tentang macam-macam pengisian pada kendaraan ringan. Dan untuk tugas itu nanti buatlah gambar rangkaian sistem pengisian konvensional serta jelaskan alur kerjanya. Yang pertama, pada saat putaran idle atau putaran rendah. Yang B, saat putaran mesin tinggi. Nah, nanti silakan tugas diupload di Google Classroom untuk tiap kelas masing-masing. Demikian materi dan tugas untuk sistem pengisian pada kendaraan ringan. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.